Maksud lu apaan kemarin? Nggak ada maksud apa-apaan ya. Kok lu kayak gitu sih? Maaf, Lu nabi. Bukan sih. Lu jadi pahlawan kesiangan. Bukan bang. Terus gimana maksud lu kemarin? Nggak Duduk. maksud apa-apaan. Duduk. Maaf bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rian Prayoga selaku mediator dari Pengadilan Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menangani kasus tentang perundungan yang terjadi di SMA Kesatrian. Di sini saya selaku mediator ingin memperkenalkan para pihak-pihak yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Nak Fatan bersama ibunya dan di sebelah kanan saya ada Nak Sehan bersama ibunya. Dan di depan saya ada saksi yang menyaksikan kejadian dan di sebelah kiri ada Bu Guru BK selaku yang menangani kasus pertama kali. Sebelumnya dari pihak Nak Fatan mungkin memperkenalkan diri yang hadir kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Sabila selaku ibu dari Fatan. Perkenalkan saya Yazid Rafli Kusumawardana dan sebelah saya Cahyani Putri Kinasih. Kami selaku orang tua dari Muhammad Sehan. Perkenalkan, saya Devian Kasadani selaku guru BK dari SMA Kesatrian. Saya Angel selaku saksi yang menyaksikan langsung kejadian perundungan antara Fatan dan Sehan. Karena semua pihak telah memperkenalkan diri, selanjutnya saya akan membacakan beberapa aturan-aturan dasar di dalam tahap mediasi kali ini. Yang pertama, para pihak tidak boleh menyerang secara pribadi. Yang kedua, kerahasiaan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti dan litigasi. Dan yang ketiga adalah kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dari semua pihak sudah paham dengan aturan ini? Paham. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya mungkin pertama kali saya dengarkan dari pihak Nak Sehan terlebih dahulu. Mungkin Bu Cahyani bisa mewakilkan keterangan dari Nak Sehan. Baik Pak, jadi gini, anak saya nih cerita katanya dia nih dibully sama kakak kelasnya, dikata-katain gitu, diteriak-teriakin, bajunya ditarik-tarik. Kan anak sekolah nggak baik ya Pak kayak begitu. Ibu nggak usah asal ngomong, mana buktinya kalau anak saya ngebully anak ibu? Lah Bu, ini saya bawa saksi sama guru BK pada saat kejadian. Sabar, nadanya nggak usah terlalu tinggi, kita tenang aja di sini. Di sini kita proses mediasi untuk mencari kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak. Dipahami Bu Cahyani dan Bu Sabila? Mungkin selanjutnya keterangan bisa dilanjut oleh Pak Yazid. Jadi begini Pak awalnya, anak saya ini dia melihat Nak Fatan atau kakak kelas saya ini dia merokok di kamar mandi sekolah. Nah anak saya ini punya inisiatif, dia mencoba buat ngelapor ke guru BK-nya. Pada awalnya seperti itu. Itu begitu kan Nak? Iya bang. Nah karena ya mungkin Nak Fatannya nggak terima, jadi guru BK-nya ngasih surat peringatan ke Nak Fatan. Karena Nak Fatannya nggak terima, jadi Nak Fatannya melakukan pembulian atau perundungan ke anak saya. Ini juga saya dengarnya Nak Fatan ini bukan yang pertama kalinya dia melakukan perundungan seperti ini. Jadi ya mau nggak mau saya coba buat jalur hukum seperti itu Pak. Oke, baik. Saya telah mendengarkan keterangan dari pihak Sehan. Selanjutnya mungkin kita akan berpindah ke keterangan dari pihak Dek Fatan. Mungkin dari ibunya silakan. Ya. Jadi kemarin saya ditelepon sama guru BK-nya, katanya anak saya ngerokok sama ngebully adik kelasnya. Saya mah tahu anak saya dari lahir, nggak bakal begitu, ini namanya fitnah Pak. Oke, baik. Karena saya telah mendengar kedua keterangannya, mungkin kita akan mendengarkan keterangan dari saksi terlebih dahulu. Mungkin nanti The Angel bisa memberikan keterangannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, waktu pada hari kejadian, saya sedang pergi menuju ke toilet untuk buang air kecil. Kebetulan toilet kami itu langsung belakangnya kebun. Nah saat saya berjalan mendekati toilet, saya mendengar ada suara berisik-berisik seperti orang bentak-bentak gitu Pak. Namun saya memutuskan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Setelah itu, setelah saya buang air kecil, saya memutuskan untuk mencari sumber suara untuk saya lihat ini ada kebisingan apa gitu Pak. Setelah saya lihat ternyata ada Kak Fatan sedang bentak-bentak Sehan, yang kebetulan Sehan ini teman sekelas saya. Lalu setelah itu saya langsung buru-buru memvideokan kejadian tersebut untuk saya segera laporkan ke guru BK untuk langsung segera diambil tindakan. Begitu Pak. Baik, Nah Angel, terima kasih untuk keterangannya. Mungkin selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari guru BK selaku yang menangani kasus paling pertama. Silakan mungkin untuk Bu Devi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi benar pada hari itu Nak Angel ke saya untuk melaporkan adanya kegiatan perundingan di kebun sekolah. Dan pada waktu itu saya langsung menuju ke kebun sekolah untuk memastikan apakah benar
adanya kegiatan perundingan tersebut. Maka dari itu saya ingin langsung memastikan ke kebun sekolah dan ternyata benar yang saya lihat, Nak Fatan sedang menarik baju kerah Nak Sehan sambil berkata kasar. Lalu saya langsung melerai dan langsung menyuruh keduanya untuk menuju ke kantor saya. Langsung saya interogasi satu persatu. Saya ini guru Pak, saya sudah disumpah untuk mengajar dan mendidik anak murid saya tanpa ada diskriminasi sedikit pun. Saya bersikap netral dan objektif, begitu pula juga pada kejadian saat ini. Mohon maaf sebelumnya Ibu Sabila selaku orang tua dari Nak Fatan. Saya harus katakan bahwasanya perilaku Nak Fatan ini sudah melanggar aturan sekolah, yakni merokok di area sekolah dan merundung adik kelasnya yang melaporkan ke guru BK. Akan tetapi saya guru dari keduanya meminta belas kasihan dari Bapak dan Ibu dari Nak Sehan untuk tidak menempuh jalur hukum dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan menemukan titik kesepakatan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya telah mendengarkan semua keterangan dari semua belah pihak, baik dari pihak Dek Sehan maupun Dek Fatan dan dari Bu Guru BK dan Dek Angel. Dari kesimpulan saya bisa ambil dari keluarga Sehan tidak terima bahwa anaknya telah dirundung dan ingin membawa kasus ini ke jalur hukum, dan dari pihak Dek Fatan dari orang tuanya sendiri tidak mau percaya bahwa anaknya telah melakukan perundungan terhadap adik kelasnya. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Ya, betul. Baik, dari semua keterangan dari saya telah simpulkan, saya akan memberikan beberapa solusi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Bahwa kesempatan kali ini, masalah ini tidak perlu sebenarnya masuk ke meja persidangan, di mana alternatif yang kita dapat penuhi yaitu musyawarah untuk menemukan mufakat dari Bapak Ibu sekalian, dari keluarga Sehan maupun keluarga Fatan. Bagaimana? Dari keluarga Fatan? Dari keluarga Dek Sehan? Ya, boleh, saya setuju. Baik. Begini Pak, sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak apa-apa, nggak sampai tahap persidangan. Tapi saya mau harus ada sesuatu yang membuat Nak Fatan ini jera. Jadi walaupun anak saya dirundungnya ini nggak sampai bonyok, tapi kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi, entah dia trauma nantinya atau gimana. Jadi jangan sampai Nak Fatan ini mengulangi hal yang sama maupun ke anak saya ataupun ke anak-anak lainnya. Jadi takutnya korbannya semakin bertambah lagi gitu Pak. Jadi saya rasa seperti harus ada kesepakatan gitu. Iya, kalau dari saya juga setuju sih. Saya nggak apa-apa kalau misalkan nggak harus sampai ke tahap pengadilan, cuman mungkin kalau dari saya harus dibikin surat pernyataan ya, supaya Nak Fatan ini nggak bikin ulah lagi. Jadi kalau misalkan dia bikin ulah lagi, ya udah berarti kita maju ke tahap persidangan. Baik. Untuk sarannya saya terima untuk dari keluarga Sehan. Dari keluarga Dek Fatan sudah mendengarkan bahwa dari keluarga Dek Sehan mengizinkan atau tidak menginginkan bahwa kasus ini naik ke meja persidangan, dan sudah ada beberapa keringanan dan syarat yang telah diberikan dari keluarga Sehan sendiri. Dari keluarga Fatan gimana Ibu menanggapi dari saran dari keluarga Sehan? Kalau dari saya ya boleh aja, cuma asal jangan anak saya dimasukin ke persidangan atau ke penjara deh. Itu aja yang saya mau. Oke, baik. Berarti kalau begitu nanti kita sepakat bahwa ini tidak akan maju ke meja persidangan, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan surat tadi yang permintaan dari keluarga Sehan. Begitu, baik? Sepakat ya semuanya? Ya. Tapi Pak, saya juga mau membuat surat pernyataan kalau misalnya Nak Sehan ini nggak nyeritain ini ke siapa-siapa, biar nama baik anak saya juga nggak tercemar. Tapi kalau misalnya dia menceritakan, tiba-tiba cerita ini kesebar di sekolahnya atau di teman-temannya, saya mau menuntut pencemaran nama baik. Oke, baik Bu Sabila, mendengarkan permintaan dari Bu Sabila, berarti nanti di dalam surat keterangannya akan beberapa ada yang kita atur, mulai dari perilaku dari Dek Fatan tidak diulangi kembali, dan dari Nak Sehan juga tidak boleh membeberkan hal ini kepada halayak umum ataupun menceritakan kepada teman-temannya. Bagaimana dari keluarga Dek Sehan? Ya, boleh, saya setuju. Setuju ya? Dari keluarga Fatan? Ya, setuju. Oke, berarti kasus ini kita sepakati untuk menjadi surat keterangan dan surat pernyataan, di mana nanti untuk surat pernyataannya saya buatkan terlebih dahulu, dan nanti mungkin dari pihak keluarga, orang tua, perwakilan orang tua dan Dek Sehan dan Dek Fatan juga bisa membantu menandatangani surat pernyataannya ya. Baik, untuk medisi kali ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Untuk suratnya akan saya buatkan terlebih dahulu.
Baik, untuk surat kesepakatannya sudah saya buatkan dari kedua belah pihak. Silahkan mendengar dari isi surat kesepakatannya. Nanti ketika terdapat klausa-klausa yang kurang mengenakan dan tidak disetujui, silahkan diungkapkan. Nanti akan saya bantu revisi. Gimana? Udah siap? Saya bacakan surat kesepakatan damainya ya. Yang bertanda tangan di bawah ini Yazid Rafli Kusumawardana dengan nomor induk kependudukan 123456 68890 dengan beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Candisari Semarang. Betul? Betul. Dan selanjutnya disebut sebagai wali anak bernama Muhammad Sehan, dan selanjutnya disebut sebagai pihak pertama mengadakan kesepakatan dengan Bu Sabila Rizky Mahadewi Putri dengan nomor induk kependudukan 987 654 321 556 beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Manunggal Semarang, sebagai wali dari anak bernama Muhammad Fatan, dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dalam rangka menyelesaikan masalah perjanjian perdamaian perundungan di SMA Kesatrian Semarang, Yazid Rafli Kusumawardana dinyatakan sebagai pihak pertama sepakat dengan Sabila Rizky Mahadewi Putri sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan masalah perdamaian ini dengan cara kekeluargaan, di mana kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan, yakni yang pertama, dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini, pihak pertama bersedia mencabut laporan dari kepolisian tentang perundungan yang dilakukan oleh anak dari pihak kedua dengan syarat kedepannya anak dari pihak kedua tidak boleh melakukan perundungan lagi kepada siapapun, termasuk kepada anak dari pihak pertama. Yang kedua, dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini, pihak kedua menginginkan agar pihak pertama merahasiakan permasalahan ini agar tidak tersebar kemanapun yang dapat mencemarkan nama baik anaknya, dan pihak pertama menyetujuinya. Yang ketiga, dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak tersebut tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun dan dari siapapun. Dan keempat, setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, jadi sudah tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari baik dari pihak pertama maupun dari pihak kedua, kecuali jika pihak kedua melanggar ketentuan yang berada pada pasal 1. Demikian, perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kebenaran dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga surat perjanjian perdamaian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana dari isi klausa dari surat perjanjiannya dari Bu Sabila? Saya udah setuju. Dari keluarga Sehan? Sudah setuju. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan sebagai nota kesepakatan. Mungkin akan dimulai dari Bapak Yazid ya. Baik, untuk suratnya silakan ditandatangani Bapak Yazid. Oke, selanjutnya Bu Sabila silakan menandatangani surat. Udah. Oke, karena nota kesepakatan dan surat perdamaian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai bentuk simbolis, mungkin dari kedua belah pihak bisa bersalaman, berjabat tangan sebagai bentuk kasus ini telah ditutup dan telah mencapai kesepakatan dengan cara kekeluargaan. Mungkin dari Bu Sabila, silakan. Maafin anak saya Pak. Iya, sama-sama, agak sama-sama. badung, buset. Maafin anak saya ya, Nak. Silakan. Yang bener ya, Nak. Oke, karena kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, maka dengan ini saya nyatakan mediasi ini telah berhasil dengan cara mufakat berdasarkan kekeluargaan. Terima kasih untuk kedua belah pihak telah mengikuti mediasi ini secara tertib dan secara baik. Oleh sebab itu mediasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Ya, Bu. Makasih banyak Pak. Udah bener sekolah, nggak usah ngebully-bully dah.